Bayangkan hidup di masa ketika perang berlangsung begitu lama, sampai-sampai kakekmu, ayahmu, dan bahkan kamu sendiri, semuanya terlibat dalam konflik yang sama. Inilah yang terjadi dalam Perang 100 Tahun, salah satu konflik paling epik dan melelahkan dalam sejarah, antara Inggris dan Prancis. Perang ini dimulai pada tahun 1337, ketika Raja Edward III dari Inggris mengklaim dirinya sebagai pewaris sah tahta Prancis. Klaim ini bukan tanpa dasar, karena Edward adalah cucu dari Raja Philip keempat dari Prancis melalui garis ibunya. Namun, bangsawan Prancis menolak klaim ini dan memilih Raja Philip ke-6 dari House of Valois sebagai raja. Tak hanya itu, wilayah-wilayah seperti Aquitaine dan Flanders menjadi pusat perebutan, karena kedua wilayah ini sangat strategis dan kaya. Di awal perang, Inggris unggul berkat kekuatan militer mereka yang mengandalkan pemanah longbow, senjata yang mampu menghancurkan formasi pasukan lawan dari jarak jauh. Pertempuran Crecy pada tahun 1346 menjadi bukti kehebatan strategi Inggris, di mana pasukan mereka yang lebih kecil mampu mengalahkan pasukan Perancis yang jauh lebih besar. Tak lama setelah itu, Inggris kembali menang di Poitiers pada tahun 1356, bahkan menangkap Raja Perancis, Jean II, sebuah pukulan besar bagi moral Perancis. Namun, perang ini bukan hanya soal medan pertempuran. Wabah Black Death yang melanda Eropa di tengah konflik menambah penderitaan rakyat, baik di Inggris maupun Perancis. Di sisi lain, perang juga menjadi ladang intrik politik dan pengkhianatan, dengan aliansi yang sering berubah-ubah antara berbagai kerajaan kecil di Eropa. Di tengah situasi yang kacau ini, muncul seorang tokoh legendaris yang mengubah arah perang. Namanya Joan of Arc, seorang gadis muda yang mengklaim mendapat penglihatan dari Tuhan untuk menyelamatkan Prancis. Joan berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Prancis yang sudah hampir menyerah. Pada tahun 1429, dia memimpin pasukan Prancis dalam pengepungan Orleans, sebuah kemenangan besar yang mengangkat moral bangsa Prancis. Kemenangan ini membuka jalan bagi Charles VII untuk dinobatkan sebagai Raja Prancis di Reims. Namun, kisah Joan berakhir tragis. Dia ditangkap oleh pasukan Burgundi yang bersekutu dengan Inggris dan diserahkan untuk diadili. Pada tahun 1431, Joan dieksekusi dengan cara dibakar di Rouen, tetapi pengorbanannya menjadi simbol kebangkitan nasionalisme Prancis. Setelah kematiannya, Prancis terus merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Inggris. Dengan menggunakan taktik baru dan dukungan dari teknologi artileri yang mulai berkembang, Prancis akhirnya merebut kemenangan besar di pertempuran Castillon pada tahun 1453, yang secara efektif mengakhiri perang. Setelah lebih dari satu abad bertempur, Inggris hanya menyisakan Calais sebagai wilayahnya di daratan Eropa, menandai kemenangan mutlak Prancis. Perang 100 tahun bukan hanya cerita tentang darah dan kehancuran, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit dari keterpurukan, memanfaatkan momentum, dan melawan segala rintangan untuk mencapai kejayaan. Dari perang ini, kita belajar bahwa meskipun hidup penuh cobaan, tekad dan keberanian bisa mengubah arah sejarah.